Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cynthia Margareta, NIM 2020 1011 0311 570 dari kelas I. Sini saya akan menjelaskan tentang transaksi elektronik Shopee dengan berbagai metode pembayaran online. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Marketplace Shopee. Marketplace Shopee adalah salah satu aplikasi yang memberikan banyak pelayanan untuk masyarakat dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Shopee memberikan layanan seperti berbelanja pakaian untuk semua usia, kebutuhan wanita dan pria, kebutuhan pokok, penjualan pulsa dan paket data, jasa antar makanan, dan banyak lagi. Dalam metode pembayarannya, Shopee menggunakan metode pembayaran elektronik seperti melalui pembayaran mobile banking, ShopeePay, dan lain-lain. Namun, masih banyak metode pembayaran online yang menjebak bahkan menipu para customer sehingga banyak sekali kasus penipuan online yang terjadi, mulai dari penipuan melalui barang tidak dikirim serta melalui metode pembayaran yang menjebak pembeli. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, mengenai peraturan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam pasal 26 ayat 1. Dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pada dasarnya, instrumen perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak. Wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan produsen seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Di antara kedua bentuk perlindungan hukum di atas, maka perlindungan hukum melalui ketentuan perundang-undangan atau regulasi merupakan instrumen atau sarana yang paling efektif digunakan mengingat ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan perundang-undangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dibagi 4, yaitu yang pertama, adanya pengawasan terhadap pelaku usaha, meliputi kejelasan identitas, serta harus mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang, atau dijamin melalui ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang kedua, perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan, karena pihak konsumen seringkali sebelum melakukan transaksi, diharuskan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri secara lengkap, yang dijamin melalui pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang ketiga, pemberian informasi yang jelas dan benar mengenai produk barang atau jasa. Hal ini merupakan hak konsumen yang diakomodasi dalam pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008. Dan yang terakhir, pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal yang berkenaan dengan transaksi. Rumusan masalah yang kedua yaitu upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan hukum yang diberikan Shopee kepada konsumen didasari oleh kerugian-kerugian yang sering terjadi, yang sering kali dialami oleh konsumen Shopee yang dalam berkegiatan transaksi jual belinya melalui situs belanja online Shopee. Melalui penelusuran yang telah digunakan, bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa yang pertama uang prestasi, yang kedua pengaduan cukup sulit, dan yang ketiga pembobolan akun Shopee. Berdasarkan kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen Shopee seperti yang dikemukakan tadi, maka perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan adalah
bentuk perlindungan hukum kepada konsumen Shopee berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sesuai dengan kerugian di atas yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, hak konsumen untuk mengoptimalkan pelayanan menurut UU PK Pasal 1, Angka 2, bahwa konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Salah satunya adalah hak konsumen untuk mengoptimalkan layanan yang didapatkan. Yang kedua adalah hak konsumen untuk menuntut penggantian kerugian dalam perlindungan kepada konsumen Shopee. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya, maka pihak Shopee wajib untuk memberikan pergantian atau pengembalian produk yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 19 UU PK. Dan yang terakhir, hak konsumen untuk mengadukan permasalahan dalam pasal 4 UU PK diatur mengenai hak-hak konsumen, diantaranya disebutkan mengenai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Konsumen yang merasa haknya telah dilanggar perlu mengadukan kepada lembaga yang berwenang. Lalu untuk rumusan masalah yang terakhir adalah upaya Shopee. Pertanggungjawaban pengelola situs belanja online Shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual-beli melalui situs belanja online Shopee. Tanggung jawab Shopee bukan berbentuk pergantian barang dalam bentuk fisik, melainkan tanggung jawab Shopee tercermin dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyediakan sarana pelaporan melalui customer care Shopee, bisa diakses melalui email atau telepon. Yang kedua, melakukan penghapusan dan pemblokiran terhadap konten terlarang dalam hal transaksi melalui website e-commerce. Kerap kali muncul sebuah iklan ads yang menampilkan konten-konten negatif atau berbau pornografi yang sangat mengganggu konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Shopee. Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyaring segala jenis konten yang masuk dan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif tersebut. Konsumen Shopee juga memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada pihak Shopee terkait dengan konten yang mengganggu tersebut. Lalu, perlindungan terhadap data-data pribadi konsumen. Lalu, Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi penjual-penjual yang hendak membuka tokonya di website Shopee. Dalam hal ini, Shopee menghendaki setiap calon penjual untuk melakukan pengisian form pendaftaran dan dengan sebenar-benarnya yang didukung dengan penguploadan foto KTP sebagai bukti bahwa calon penjual tersebut merupakan individu sungguhan dan bukan penjual fiktif. Dalam hal penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai ketentuan prosedural transaksi melalui Shopee dalam sistem Shopee akan secara otomatis menahan pembayarannya yang telah dilakukan pembeli ke dalam rekening resmi Shopee, yaitu rekening ketiga, dan akan mengembalikan dana tersebut ke dalam Shopee Pay milik pembeli atau dapat langsung dikembalikan ke rekening bank milik pembeli yang akan diproses secara langsung dalam waktu 24 jam. Lalu tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab Shopee tidak berupa pergantian fisik barang secara langsung, melainkan Shopee menyediakan fitur pusat resolusi yang berguna menjadi sarana konsumen untuk melakukan tuntutan kepada penjual agar barang yang tidak sesuai dengan perjanjian Shopee akan bertindak sebagai fasilitator melalui pencairan solusi dan pengambilan keputusan akan bahan prestasi yang sering terjadi tersebut. Lalu penyediaan garansi Shopee, setiap pembeli yang dilakukan
Setiap pembelian yang dilakukan oleh pembeli akan dilindungi oleh garansi Shopee. Garansi Shopee ini berlaku selama 7 hari. Apabila pembeli hendak melakukan keluhan akan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan hendak melakukan tuntutan ganti rugi kepada penjual, tuntutan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 7 hari karena setiap barang yang diperjualbelikan dilindungi oleh garansi Shopee selama 7 hari. Apabila dalam jangka waktu lewat dari 7 hari pembeli baru menyampaikan keluhannya, maka keluhan tersebut tidak dapat diproses. Oleh karena itu, pembeli Shopee diharapkan untuk selalu menyimpan bukti invoice atau nota pembelian elektronik dalam kegiatan transaksi di Shopee. Lalu kesimpulan dari makalah di atas adalah berdasarkan menurut penjelasan di atas, pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang bergerak melalui e-commerce. Karena peraturan tersebut sudah mengikat secara umum untuk dapat membantu masyarakat mengatasi masalah perihal kecurangan transaksi elektronik di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.